Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC telah memberikan waktu dan tempat untuk saya membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم
عليكم عبادا لنا أولي بأس شديدا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Jamal atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Prodi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Hastuti, Eskep Nurse MKEP. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Afni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Asep Badru, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi D3 Keperawatan, yang saya cintai, yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim dalam majelis taklim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Hima, khususnya seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelenggarakan kegiatan silaturahim majelis dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 tahun Hijriah. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam ini memperingati Isra Mi'raj yang bertema matahari, ya subhanallah ya, temanya sangat menyentuh hati ya. Mantapkan hati untuk berhijrah dengan ridho Allah ya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu meningkatkan diri, menguatkan diri tentunya untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik ya. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi, semoga kita semuanya setiap tahunnya kita terpacu untuk menjadi muslim penerus Rasul yang baik. Semoga setelah ini dan seterusnya kita selalu meneladani Nabi Muhammad SAW yang tak pernah henti mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat momen peringatan Isra Mi'raj adalah untuk menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Perjuangan Rasul kita ketahui harus selalu mengingatkan kita untuk berada di jalan takwa. Isra Mi'raj selalu mengingatkan kepada kita semuanya betapa Rasulullah sayang pada umatnya hingga saat ini. Selamat Hari Isra Mi'raj. Semoga kita senantiasa mengikuti jejak Rasulullah dalam menjadi muslim. Sesungguhnya tak ada teladan yang lebih baik daripada Rasulullah. Selamat memperingati Isra Mi'raj. Semoga kita selalu dalam semangat iman dan Islam. Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan ya. Kita sehat, bisa berkumpul, bersilaturahim bersama, selalu dalam menimba ilmu untuk bekal diri kelak. Untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dalam setiap harinya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara yang keempat yaitu acara inti, yakni siraman rohani atau ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Badru Jamaluddin MN. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah jelas belum ya? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Sudah Pak. Oke, yang saya hormati Ibu Dwi sebagai Kaprodi D3 Keperawatan, yang saya hormati Pak Didi Supriyadi sebagai Sekretaris Program Studi D3 Keperawatan, dan juga kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan ya kepada kita semua. Kemudian sholawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diamanahin ya, bukan Ustadz ya, hanya sharing aja mungkin dengan teman-teman yang ada di sini. Tema yang diminta memang berat ya, terkait dengan matahari tadi ya. Cuman mungkin nanti juga mohon maaf karena tema sama peringatannya agak berbeda ya. Kalau hijrah itu kan bukan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj berbeda dengan hijrah. Tapi nanti kita akan bahas. Tapi untuk yang pertama kita akan coba terkait dengan Isra Mi'rajnya ya, bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW seperti apa ya. Di sini teman-teman kalau membahas terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah ya, memang nanti kita akan lihat bagaimana sebelumnya ya. Berarti ada latar belakang terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Ini temanya memang berat ya, matahari. Mantapkan hati untuk berhijrah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau terkait dengan Isra Mi'raj, ini pasti akan dihubungkan dengan surat Al-Isra ya, ayat 1. Di sana sering kita dengar bacaannya juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi ayat ini sangat sangat bermakna ya. Kalau kita lihat ya, artinya kalau sekedar artinya mungkin tidak akan begitu terlihat ya. Tapi kalau seandainya kita lihat terkait dengan tafsir dan yang lainnya nanti akan terlihat. Ini di sini kita lihat artinya itu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Kalau dilihat di tafsirnya terkait dengan Abdullah ya, di sini itu ada bi abdillah, bi abdihi ya. Bi abdihi itu sama dengan Abdullah, itu yang paling tinggi kedudukannya ya. Jadi di mata Allah itu yang paling tinggi itu hamba di sini mengacu kepada Rasulullah SAW. Jadi
di abdihi gitu ya. Abdihi itu spesifik untuk Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita lihat di Ibnu Katsir ya, dikatakan bahwa kenapa Allah memulai surat ini dengan subhanalladzi gitu ya. Ini Allah ingin menggambarkan kepada kita sebagai manusia yang sangat lemah ini terkait dengan kemahaagungannya. Kebesarannya Allah itu ditunjukkan di sini. Bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada kita semua terkait dengan memperjalankan Rasulullah. Ya. Dalam satu malam, teman-teman, Isra itu kan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Mekah kepada Al-Aqsa ya. Itu kurang lebih hampir 1.500 km ya. Kalau dulu perjalanannya itu hampir 40 malam tadi disebutkan seperti itu ya. Sangat jauh gitu kan. Bagaimana dalam semalam Rasulullah mengatakan kepada kaum Quraisy ya Mekah saat itu berjalan udah dari Masjidil Aqsa ya. Dan para mufassirin dan para ahli hadis itu bukan hanya ruhnya ya, yang diperjalankan itu Rasulullah dan jasad Rasulullah. Jadi makanya di itu disebutkan diuji keimanan ya saat itu, baik kaum muslimin yang sudah masuk Islam dan sebagian mereka juga ada yang kafir kembali ya terkait dengan Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah melakukan perjalanan ya dari semalam itu dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Jadi di sini terkait dengan ujian keimanan ya, apakah percaya atau tidak terhadap Rasulullah. Dan saat itu yang paling mengatakan iya ya itu yaitu Abu Bakar Siddiq ya. Makanya As-Siddiq disebut karena yang dipercaya ya, yang pertama kali percaya Rasul. Kemudian juga bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terkait dengan bagaimana Rasulullah sebelumnya itu diberikan cobaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bagaimana yang selama ini istri tercinta Rasulullah ya Siti Khadijah mensupport dakwah Rasulullah ya, hartanya sampai habis ya meninggal. Kemudian yang kedua meninggalnya paman beliau ya Abu Thalib. Bagaimana Rasulullah itu dijaga ya walaupun pamannya itu tidak masuk Islam tapi beliau paman Rasul itu menjaga Rasulullah ya. Dari sifat buruk orang-orang kafir Quraisy saat itu. Meninggal juga. Kemudian juga Rasulullah saat itu mendakwahkan Islam ya, dakwah dari ke Thaif ya. Bukan hanya di Thaif diterima ya Rasulullah mengajarkan Islam, malah dilemparin, dianggap orang gila dan sebagainya ya. Maka setelah itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan ya, sebagai istilahnya itu memberikan, kalau sebagian para mufassir mengatakan memberikan kegembiraan kepada Rasulullah. Nah, jadi dalam hal ini Isra Mi'raj itu dilakukan dengan apa tadi selain kesukaran dalam dakwah Rasulullah. Rasulullah itu dilarang dakwah oleh pamannya, sangat kasihannya dengan dakwah Rasulullah itu. Malahan Rasulullah menjawab ya dengan dilarang seperti itu. Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya agar saya meninggalkan urusan dakwah ini, niscaya saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau saya binasa di dalamnya. Ya, Rasulullah ini berkata seperti itu. Jadi setelah mendengar hal ini, Abu Thalib itu diam, ya, tidak lagi melarang Rasulullah untuk berdakwah. Kenapa? Karena kalau melihat kata-kata ini sesuatu mustahil. Coba bagaimana matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri gitu kan? Saking Rasulullah tidak akan meninggalkan dakwah Islam ini ya. Dan Rasulullah mengatakan apakah dimenangkan atau juga saya binasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa mati dalam ketaatan kepada Allah itu lebih baik daripada kehidupan dalam kemaksiatan. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj seperti itu ya. Nah ini tadi disampaikan meninggalnya Khadijah binti Khuwailid ya. Kemudian meninggal pamannya, kemudian juga ke Thaif ya, di mana di saatnya itu kan Rasulullah malahan justru dilemparin ya. Dan Isra Mi'raj ini pada bulan Rajab 27 Rajab ya, belum hijriah itu ya, karena hijrah itu setelah 1 tahun setelah Isra Mi'raj baru Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian hikmah Isra Mi'raj itu bahwa saat di beberapa hadis itu disampaikan ya, bahwa Rasul itu saat sampai di Masjidil Aqsa ya, di sana itu banyak para nabi ya, karena kan Bani Israel itu keturunan Bani Israel itu dari Nabi Ibrahim dan yang lainnya itu di sana ya, di di Palestina ya. Jadi Rasulullah di sana itu
bertemu di Masjidil Aqsa itu, dan mereka melakukan sholat, dan yang ditunjuk sebagai imam saat itu Rasulullah. Jadi sebelum perjalanan Mi'raj itu disampaikan bahwa Rasulullah mengimami para nabi ya. Banyak hal yang terkait dengan ini. Kenapa coba ya? Sebenarnya kan kalau untuk imam dan yang lainnya itu pasti orang-orang yang ada di tempat itu, nggak mungkin dari luar untuk jadi imam gitu. Rasulullah kan bukan orang Palestina, Rasulullah dari Mekah gitu ya. Tapi beliau dijadikan imam oleh para nabi. Ini sebagian para ahli hadis mengatakan bahwa Rasulullah itu sebagai pemimpin ya dari seluruh nabi. Kemudian juga bahwa kepemimpinan yang sebelumnya oleh Bani Israel diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi itunya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ya, ini juga ada peristiwa yang menarik ya. Mi'raj itu naik ya, Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah saat naik itu dia bertemu dengan Nabi Adam, Yahya, Nabi Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim. Ya. Jadi dikatakan sampai langit kelima itu bertemu dengan nabi-nabi yang itu ya, Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah makanya tadi kan dikatakan di surat Al-Isra ayat 1 itu Allah memperlihatkan sebagian. Allah tidak memperlihatkan semuanya ya, perjalanan Mi'raj Rasul. Tapi Allah memperlihatkan bagaimana kenikmatan surga, bagaimana Rasul melihat langsung bagaimana yang namanya siksa neraka. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, hikmah Isra Mi'raj itu yang sangat penting ya, bagaimana sholat taklif ya. Jadi taklif itu disebutkan itu menunjuk ya, Allah memerintahkan taklif itu terkait sholat 5 waktu ya. Asalnya kan dari 50 disuruhnya, kemudian di banyak hadis mengatakan bahwa sampai kepada Nabi Musa itu dikatakan lagi ya sampai akhirnya 5 waktu saat ini ya, sholat 5 waktu ini. Makanya teman-teman terkait dengan sholat 5 waktu ini identik dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ini sangat penting, ini perintahnya secara ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah ada ibadah lain yang Rasulullah ketemu Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hanya sholat 5 waktu. Makanya teman-teman mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita semakin istiqomah dalam melakukan sholat 5 waktu ya. Apa istiqomah itu? Bukan hanya istiqomah teman-teman, berarti harus lebih tepat waktu, tidak menyepelekan ya. Ancamannya juga menyepelekan sholat itu kan nanti Allah masukkan kepada neraka lail ya, lail. Jadi sangat berat sekali terkait dengan menyepelekan sholat. Jadi mudah-mudahan segala kegiatan waktu teman-teman, kesibukan ya, kuliah dan yang lainnya, coba usahakan untuk sholat tepat waktu. Jangan melalaikan sholat ya. Kalaupun mungkin teman-teman dalam pembelajaran tanggung nih, dosennya mau menyelesaikan ya nggak apa-apa ya. Itu bukan melalaikan berarti, karena sesuatu hal yang diperbolehkan oleh hukum syara terkait agak ditelatkan sholatnya karena pembelajaran dulu nggak masalah ya. Tapi tidak melalaikan itu berarti apa? Malahan nongkrong di hotspot atau makan dan yang lainnya udah ada gitu ya. Itu pilihan teman-temannya. Ini pilihan. Kemudian itu tadi ya terkait dengan keimanan ya. Itu kan diuji teman-teman ya, apakah percaya yang harusnya perjalanan 1.500 km dengan 40 hari 40 malam ditempuh dalam 1 malam. Nggak ada yang percaya ya. Makanya tidak ada. Kemudian yang kedua udah sampaikan tadi terkait Rasulullah menjadi imam. Yang ketiga itu bahwa Rasulullah kan ditawarin ya, oleh Jibril saat itu. Bagaimana Rasulullah ditawarkan antara susu dan khamar ya. Rasulullah dengan mantap mengambil susu ya. Dan di saat itu disebutkan oleh Pak Hadis betul kata Jibril itu. Kenapa? Karena fitrah manusia itu seperti itu ya. Tidak akan mengambil khamar ya. Bagaimana kemarin ramai ya gitu kan terkait dengan khamar yang akan di peraturan presiden gitu ya. Itu induknya segala kemaksiatan itu dari khamar ya. Teman-teman, bagaimana orang yang khamar itu? Dulu kalau ada kisah ulama siapa lupa namanya terkait dengan dia ada beberapa kemaksiatan. Membunuh dia nggak mau, menjinahi nggak mau dia, ya
membunuh anak nggak mau. Tapi dia memilih untuk, ini ulama ya, ini memilih Homer ya. Ternyata apa yang dilakukan? Justru Homer itu apa? Menjinahi perempuannya, membunuh anaknya. Kemudian juga apalagi tadi ya. Jadi justru induknya kemaksiatan dari Homer. Ya, jangan sekali-kali teman-teman, mudah-mudahan yang di para mahasiswa di sini jangan sampai mencoba-coba untuk minum Homer. Itu induknya kemaksiatan teman-teman. Jadi jangan sangat besar dosanya dan sangat besar siksaannya nanti kalau seandainya teman-teman mencoba-coba terkait dengan Homer ini. Itu ya. Nah, itu terkait Isra Miraj. Isra Miraj itu hanya sebatas itu teman-teman ya. Terkait dengan bahwa di bulan Rajab ini ada 3 peristiwa besar sebenarnya. Kalau ada yang tahu, sok 3 peristiwa besar ini nanti dikasih hadiah sama panitia. Ada nggak teman-teman? Ya. Teman-teman tahunya terkait di Rajab ini Isra Miraj. Ada 2 lagi terkait dengan peristiwa penting ya, sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia, khususnya kaum muslimin. Ada 3 peristiwa besar. Ada yang mau coba nggak? Saya Pak. Siap, silakan Pak Dil. Apa aja 3 peristiwa besar? Isra Mi'raj, Terus Rajaban. Ya, terus apa lagi tuh? Ada 3 teman, sok, bangga lah. Pokoknya dikasih hadiah lah. Kalau nggak sama panitia nanti Bapak kasih hadiah lah. Ada 3 peristiwa penting ya. Ada yang mau coba? Nggak ada, oke. Peristiwa apa Pak? 3 peristiwa penting ya. Itu kedudukannya bukan sama sih. Para ulama mengatakan hampir sama dengan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu tadi kan peristiwa perjalanan Rasulullah ya dari Masjidil Haram ke Aqsa kemudian ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Ada 2 lagi. Apa kira-kira teman-teman? Dosen. Siapa boleh? Ibu mangga Ibu. Hadiahnya Ibu mau ke panitia, jangan ke sayanya. Apa? Aduh, mau hadiah. Nah, Putri apa kalau ada hadiah itu ya hebat langsung. Pokoknya Burak bukan Tasep. Kenapa Bu? Peristiwa. 3 peristiwa tadi ya pertanyaannya ya? Iya betul Ibu, mangga Bu. Ada 3. Coba ya. Iya Bu. Jadi ada peristiwa Burok ya namanya ya. Yang apa tuh namanya, malaikat membawa wahyu kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk berada di menuju pintu masjid. Yang kedua peristiwanya yang Masjid Al-Aqsa. Apa ya itu yang pada saat sholat di Baitul Maqdis itu Nabi menjadi makmum Rasulullah. Terus yang ketiga peristiwa Sidratul Muntaha. Begitu Pak Asep. Oke, terima kasih Bu Tria ya. Ya salah ya. Oke, enggak. Oke, si Pak Diki sih gak mau jawab dari itu. Ada 3. Yang pertama mungkin mohon maaf kalau kurang jelas pertanyaan. Bu Tria sih udah 3 betul. Di 3-nya betul Bu Tria betul ya. Tapi ini peristiwa bukan Isra Mi'raj, jadi peristiwa yang besar di bulan Rajab ya. Yang pertama betul Isra Mi'raj. Yang kedua penaklukan Baitul Maqdis ya. Bagaimana dulu Khalifah Umar bin Khattab ya menaklukkan Baitul Maqdis dari Romawi itu pada bulan Rajab. Yang terakhir itu bulan Rajab juga ya, runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Jadi ini 3 peristiwa ini penting ternyata ya. Jadi bagaimana dulu Baitul Maqdis yang sekarang dikelilingi oleh Israel ya, itu dikuasain oleh kaum muslimin ya, itu ditaklukkan. Kemudian juga terkait dengan runtuhnya Khilafah Turki Utsmani ya. Dikit sejarah mah itu dilencengkan terkait khilafah. Justru dengan khilafah itu 1300 tahun ya berdirinya khilafah dari Khulafaur Rasyidin gitu kan sampai Turki Utsmani. Besar ya, dan dulu Islam menguasai 2/3 dunia ya. Jadi banyak hadis-hadis di akhir juga terkait dengan nanti munculnya Imam Mahdi khilafah, yaitu Bisaroh ya. Kabar gembira dari Rasulullah terkait dengan akan kembalinya peradaban Islam ya. Dan itu mungkin kalaupun kita tidak alergi dengan hal tersebut ya, bukan suatu hal, mungkin suatu saat nanti Indonesia bagian dari akhir zaman Imam Mahdi ya, kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi tidak juga sampai gitu kan mengikuti orang-orang yang tadi
terkait dengan keimanannya justru berlebihan terhadap tanah air, bukan keimanan terhadap akidah Islam. Itu. Nah, sekarang kita ke remaja nih, karena judulnya kan matahari nih. Jadi saya harus tetap memberikan terkait dengan bagaimana kita menuju hijrah ya, para remaja di sini kan remaja ya, walaupun nanti Ibu Bapak dosen di sini juga mungkin bisa menyampaikan bahwa anak-anak kita ingin menjadi generasi yang benar-benar tadi hijrah ya. Hijrah itu identik dengan pindah ya. Bukan hanya pindah tempat berarti ya. Hijrah saat ini apa dulu? Hijrah itu Rasulullah pindah tempat ya. Bagaimana Islam tidak bisa ditegakkan di Mekah, kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, Islam ditegakkan, diterapkan di Madinah ya. Gitu ya. Dan kita mungkin saat ini ya hijrahnya berarti kan kalau kita sebelumnya melakukan banyak kemaksiatan, kemudian sekarang hijrah dalam kebaikan. Dan para ulama mengatakan itu kemaksiatan itu bukan hanya zina gitu kan, terus apalagi minum khamar dan sebagainya, bukan. Segala kemaksiatan yang kepada Allah itu, segala sesuatu yang Allah perintahkan kita tidak lakukan, kemudian yang Allah larang kita kerjakan, itu kemaksiatan. Di remaja kita lihat potret generasi muda saat ini ya. Ya mungkin ini beritanya belum up to date ya, tapi minimal menggambarkan terkait dengan kondisi para remaja ya. Nih, kondisi para remaja, bagaimana para remaja itu dengan apa namanya drug gitu kan ya, mungkin enggak, kita enggak ya, tapi teman-teman kalau kita melihat secara luas gitu kan ya, di kita tidak, tapi mungkin di Indonesia atau di dunia gitu kan, merokok ya udah kebiasaan. Kemudian perempuan coba ya, bukan masalah boleh tidak bolehnya gitu ya, dengan pakaian kerudung merokok gitu kan, apakah mencerminkan seorang muslimah atau tidak gitu ya, gitu. Kemudian ini emang tuh tahunnya belum up to date sebenarnya, cuman minimal ini gambaran yang terkuat ya. Mungkin kalau kemaksiatan itu yang tidaknya banyak ya. Di Surabaya ya, ngelem gitu kan. Kemudian tahun 2015 waktu itu bagaimana ada remaja yang minum air rebusan pembalut katanya ya. Alhamdulillah meninggal. Tewas main game online. Mungkin sekarang juga banyak yang anak-anak yang sampai lupa dengan waktu ya, dengan main game gitu ya. Kemudian sampai ada yang meninggal gitu kan. Kemudian konser dulu itu sampai 1 kilometer ya, coba. Ada konser Justin Bieber, antriannya 1 kilometer. Ya ini jadi fakta yang terindra oleh kita ya, yang jadi bahan renungan, ya, bahan pemikiran. Karena kita bisa berpikir itu kalau ada fakta yang terlihat ya. Ada yang terlihat, kita akan bisa berpikir betul atau tidak ya. Bagaimana coba yang K-pop atau Korean style gitu ya. Coba muslimah ini ya pakai kerudung cirinya. Ya sampai mau dipeluk, sampai mau dicium, apakah itu seorang muslim seperti itu ya? Jadi agar ini, karena kita ingin menjadikan kita ini hijrah ya, hijrah ke sesuatu yang lebih baik ya. Lebih baik mendalik ya, perempuan seperti. Coba anak SD coba tuh ya. Dulu yang mami papi, coba belum nikah, belum apa, ini anak SD teman-teman. Bayangkan generasi saat ini gitu kan, umur 11 tahun, 12 tahun seperti ini. Anak SD ini juga ya. Gitu. Jadi ini fakta yang bisa terlihat oleh kita. Kemudian ini Komnas HAM kalau tidak salah ini tahun 2015 atau berapa ya. Ini menemukan ini ya, terkait pas disurvei remaja SMP itu 62% itu yang disurvei ya. Ini berarti kan tidak seluruhnya disurvei ya. Ini tidak perawan. Kemudian SMU itu aborsi. 97% yang disurvei itu nonton film porno. Coba bagaimana generasi ke depan gitu kan teman-teman, bayangkan kalau para remajanya atau para pemudanya seperti ini. Ya, nih. Mudah-mudahan tidak terjadi di stikes ya teman-teman ya. Ingat kita seorang muslim, kita punya identitas, kita seorang muslim yang aturannya jelas gitu kan ya. Aturannya jelas, tidak berpegangan ya, tidak berpacaran ya. Gitu. Kalau belajar ya kelompok kan nggak masalah, diperbolehkan. Cuman yang tidak bolehnya apa? Melebihi aturan gitu kan. Berkelompok malah pegangan tangan dan sebagainya. Ya. Kemudian juga 100 remaja 51 yang disurvei juga ini sudah tidak perawan. Ya. Jadi saat ini
sangat penting bagi kita yang memikirkan terkait dengan momen hijriah ini mungkin gitu kan, atau momen Isra Mi'raj ini yang tadi identik dengan bagaimana sebelumnya Rasulullah kesusahan gitu kan, Allah perjalankan ya, menggembirakan Rasulullah yang hasilnya itu salatul 5 waktu. Kalau kita lihat bahwa Allah sebenarnya sudah berfirman bagaimana sholat 5 waktu itu mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Dan ini juga harus jadi bahan renungan kalau kita masih pacaran, masih melakukan kemaksiatan, apakah sholat kitanya belum benar gitu ya? Karena Allah mengatakan nggak main-main gitu kan, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa kita masih senang dengan kemaksiatan, kita masih sholat, tapi kok kemaksiatan kita masih jalan gitu ya? Itu ya. Kemudian juga aborsi ya. Nah, ini kan SMA gitu kan, melahirkan, coba ya. Padahal ya mungkin ibu-ibu yang tahu ya, ibu-ibu bagaimana persalinan itu sangat menyakitkan, katanya ya Bu ya. Dan kalau diukur sakitnya melahirkan itu, istilahnya itu berapa inilah gitu kan rasa sakitnya. Ini mah coba melahirkan ya. Kenapa melahirkan yang aborsi sampai kayaknya mudah banget gitu ya, melahirkan itu keluar, nggak ada yang menolong, nggak apa, keluar aja gitu kan ya. Jadi Allah udah cabut ya, padahal sakitnya melahirkan itu apa, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini coba melahirkan sendirian gitu kan, coba bisa ya. Bagaimana tuh ya, berarti tidak ada lagi keberkahan dalam melahirkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam ya, dengan perkawinan atau pernikahan. Ini di Garut kemarin ya, bagaimana sampai pacaran sejenis. Nah ini juga jadi potret bagaimana yang terbaru nggak tahu 2020 ya, apakah mungkin lebih atau seperti apa gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ini yang harusnya jadi bahan renungan para remaja. Kalau ingin hijrah tadi, ingin jadi matahari ya, ingin jadi matahari. Ya, sepak bola, tawuran. Ya, mungkin dulu, kalau sekarang mah Covid ya, jadi alhamdulillah tidak ada yang gini-ginian mungkin ya. SMA, jalan-jalan gitu kan dengan coret-coret dan sebagainya ya. Ya, saling ejek ya. Kemudian yang mungkin karena pacar berantem ya. Kemudian dulu yang TikTok ya, TikTok sekarang udah itu lagi, tren lagi. Bagaimana dulu Bowo ya, sempat terkenal gitu kan, sampai orang-orang memuja-muja ya remaja itu. Guru coba ya, ini apakah Islam seperti ini atau mungkin ada ketimuran aja, coba Kak Guru gitu ya teman-teman ya. Pernah viral juga ini ya. Kak Guru ngaledek gitu kan, menghina coba ya, perempuan lagi ini ya. Kemudian ada juga kejadian yang lain. Ya, kenapa ini terjadi coba teman-teman? Apa sih yang menyebabkan di potret kehidupan ini yang faktanya ada di Indonesia terjadi seperti ini? Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya di surat Al Imran ayat 110 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatun uhrijat linnas ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitaba lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun ya. Allah itu mengatakan bagi umat muslim itu umat yang terbaik, coba ya. Apakah umat yang terbaik seperti tadi gitu ya, generasi mudanya ya. Dan di Indonesia itu ada mayoritas muslim gitu ya. Jadi apakah seperti itu generasi muda ya? Nah, jadi ini juga bahan renungan, apakah Allah salah dalam firman-Nya ini ya? Bahwa kita itu umat yang terbaik. Apa terbaik itu? Yang tadi gitu kan, aborsi, apakah terbaik seperti itu atau tidak? Saya yakin tidak. Kita yakin kalamullah itu ya pasti benarnya gitu kan. Cuman kenapa umat yang terbaik seperti sekarang ya? Itu ya. Nah, ternyata ya dengan adanya informasi, ya informasi itu maklumat penting teman-teman. Kenapa kita bisa berpikir itu kalau ada 4 hal yang penting ya. Kita tidak akan bisa berpikir kalau tidak ada 4 hal ini. Yang pertama ada fakta. Fakta itu teman-teman melihat faktanya dengan mata, dengan telinga gitu kan, itu fakta. Kemudian ada panca indera, terlihat oleh mata ya, panca indera itu. Kemudian juga masuk ke otaknya benar, orang benar gitu kan, bukan orang gila. Yang terakhir ada maklumat atau maklumat sabiko atau informasi awal. Ini penting ya. Bagaimana teman-teman kalau seandainya tidak punya informasi bahwa ini suatu keharaman, ini kemaksiatan, ya nggak pernah
nggak pernah ingin belajar, nggak pernah ingin memahami agama kita sendiri, ya tidak ada nanti ya. Jadi informasi yang masuknya apa? Berarti kan informasi-informasi dari luar Islam. Ya, pacaran itu kan kebebasan gitu kan, apa yang lainnya gitu lah ya. Hubungan sejenis itu juga kebebasan dan sebagainya gitu kan. Akan seperti itu ya. Ini makanya pentingnya informasi. Apakah teman-teman ini dibekali tiap hari itu informasi-informasi yang tidak bermanfaat ya, dari media, dari buku, dari internet dan yang lainnya gitu ya. Kemudian, nah kalau tadi informasi-informasi itu akan membentuk yang namanya pemikiran nanti ya, keyakinan, malahan bisa jadi akliyah ya, pola pikir kita nanti dipengaruhi oleh informasi-informasi tersebut ya. Teman-teman gitu kan punya temennya nggak baik ya, bisa jadi pemikiran kita berubah, keyakinan kita berubah, akliyah. Kemudian akliyah itu nanti dengan kita memahami sesuatu akan menjadikan tindakan kita sesuai dengan keyakinan itu, pemikiran itu, ucapan kita gitu kan. Kita kalau tidak menganggap bahwa berkata kasar itu bukan dosa, ya biasa aja berkata kasar gitu kan. Padahal kalau dihubungkan ya kata-kata kasar itu bisa jadi dosa gitu kan. Kan seperti itu. Kemudian ini juga akan menjadikan kita nafsiyah namanya ya, pola sikap kita. Kalau pola sikap kita betul gitu kan, pola sikap kita Islami, kemudian pola pola ucapan gitu kan, kemudian pemikirannya Islam, itu akan melahirkan saksia Islamnya nanti, kepribadian Islam gitu ya. Jadi ini pentingnya terkait dengan tadi ya, bahwa kita itu menginginkan seseorang itu berkepribadian Islam, tapi kepribadian Islam itu ternyata bukan hanya oleh sholat gitu kan, orangnya sholat terus gitu kan, tapi saat berbicara atau pemikirannya tadi pemikiran orang sekuler ya, orang-orang sekuler itu orang-orang yang memisahkan agama dari kehidupan ya. Jadi dia mungkin sholatnya taat gitu kan, sholat 5 waktu, baca Quran, naik haji, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia menganggap bahwa Islam itu mengatur di masjid. Itu hati-hati ya. Itu pemikiran orang-orang sekuler seperti itu ya. Orang sekuler itu siapa? Orang barat ya, yang beragama lain itu pemikiran seperti itu, karena agama lain tidak mengatur kehidupan secara menyeluruh ya. Kalau Islam kan mengatur ya, bagaimana Islam itu mengatur dari hal terkecil gitu kan sampai urusan negara, Islam itu ada ya. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari Islam. Teman-teman juga mungkin selama di stikes ini nanti isi dengan hal-hal terbaik gitu kan, isi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan ya, seperti itu. Dan tadi kematian itu kan tidak melihat umur, teman-teman ingat ya, kematian itu tidak melihat umur ya. Jadi jangan anggap kita masih muda gitu ya, matinya masih lama. Enggak juga, enggak seperti itu ya. Seperti itu ya. Kemudian, nah kalaupun kita kepribadiannya terbentuk kepribadian Islam gitu kan, pemikirannya pemikiran Islam, itu yang akan menjadikan terkait dengan kehidupan Islam secara utuh ya, akan seperti itu. Itu ya teman-teman, masih ada ini tuh atau ini kan ya? Ada Pak. Ada Pak. Saya cek dulu kamera. Oke ya, jadi itu ya teman-teman terkait dengan lanjut lah ya. Nah, kalaupun saat ini juga nih kita kadang-kadang ya mungkin nggak ini juga ya, update-nya beda lah, saya nggak terlalu update mungkin dulu ya. Tapi ada yang saat ini juga lagi rame tuh ya. Nah, bukan nggak boleh sebenarnya ya. Yang itu kan kalaupun mubah ya mubah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban ya. Gara-gara senang sinetron kita gitu kan, sholatnya bukan ditinggalin, mungkin nanti dulu gitu kan, nggak seperti itu ya. Tuh, kemudian juga hal-hal yang terkait yang lainnya ya. Jadi jangan sampai kewajiban itu mengalahkan yang mubah. Ya. Sholat itu wajib, nonton itu kalau nonton yang hal-hal mungkin ya film gitu kan yang tidak ada umbar aurat di sananya boleh. Cuma jangan sampai mengalahkan kewajibannya.
main Facebookan, ini juga ya dengan gaya dan sebagainya. Itu film apa teman-teman, ada yang tahu nggak? Film si Dilan, Pak Asep. Oh, Dilan, astagfirullah. Ya, film Dilan ya gitu kan dulu sampai itu ya. Tapi kalau secara Islam kita kan berpikir nonton film Dilan apa sih yang dapatnya kita ya untuk kehidupan kita? Ada nggak yang pernah nonton Dilan? Coba teman-teman, ada yang apakah hikmah di nonton film Dilan itu ada nggak? Ada, saya nonton. Apa Bu? Ada. Hikmahnya apa? Sama pacar berduaan. Kesetiaan ya Bu ya mungkin deh. Jadi maksudnya apa namanya ya secara ini mungkin mindsetnya kalau udah nikah kan nggak apa-apa Bu Tria. Kita dengan ini kan pacaran dengan suami gitu kan. Tapi kalau para remaja kan hati-hati juga gitu kan, nanti mereka apa namanya sampai kepikiran untuk kayak menikah gitu kan, padahal belum gitu kan, seperti itu. Ya. Nah ini padahal apa yang dikatakan pemuda nih ya, para ulama mengatakan apa nih pentingnya nih teman-teman yang remaja ya. Nanti juga pengganti mungkin saya, Pak Dede dan dosen Bu Tria, Bu Dwi kan teman-teman coba ya, bahwa di setiap kebangkitan pemudalah pilarnya, di setiap pemikiran pemudalah pengibar panji-panjinya. Ya ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Banna ya, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Jadi pemuda itu teman-teman cobalah mindsetnya ganti bahwa teman-teman itu bukan orang-orang yang terlahir untuk apa adanya gitu kan, terlahir sebagai asal-asalan, enggak. Teman-teman itu kan tahu bagaimana jutaan sperma itu hanya satu gitu kan yang apa namanya membuahi sel telur itu ya. Jadi berarti teman-teman itu orang-orang pilihan ya, jangan sampai minder gitu kan, minder karena kita sendiri gitu, jangan ya, harusnya jadi kita itu orang terbaik dari yang Allah ciptakan gitu ya. Harus apa optimis itu. Yang kedua ya dikatakan menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi itu sebagai matahari tadi, betul ya. Jika diibaratkan matahari maka usia muda sama halnya dengan pukul 12 ya. Cerah gitu kan harusnya. Ya. Pemuda itu mempunyai kekuatan secara fisik dan semangat dibanding anak kecil atau orang jompo ya. Itu. Kemudian menurut Ustadz Bahtiar Nasir, pemuda adalah panggung utama sebuah perubahan ya. Jadi nanti 10-20 tahun ke depan itu ya mungkin dari teman-teman ini yang hadir di sini coba ya. Jadi yang hadir di sini nanti pengganti kepemimpinan ya, pengganti apa, kalau sekarang kita berpikirnya apa namanya hal-hal yang kecil, tidak belajar gitu kan jadi pemimpin. Ya bagaimana nanti memimpin negeri ini ya, seperti itu. Kemudian menurut Ustadz Budi Asari juga kekuatan, inspirasi, kreativitas tuh ya. Ketegaran, kesegaran, energi, karya besar, penopang peradaban Islam itu pemuda tuh teman-teman. Bagaimana kalau kita saat ini ya lalai gitu kan teman-teman, udah apa namanya baru tingkat 1 atau tingkat 2 santai banget gitu kan, padahal kan kaum muslimin itu, pemuda muslim itu tidak ada yang santai. Jangan sampai kalaupun punya PR atau kerjaan gitu kan diesokan, kalau bisa sekarang kerjain, esok belum tentu masih hidup kita ini, seperti itu ya. Jadi punya target IPK 4 gitu kan, sok atau nggak apa-apa teman-teman ya, capek seperti itu ya. Pemuda Islam itu identik dengan kejayaan Islam. Nah ini kita lihat para sahabat ya, ini betul ya, mereka kan ini umur mereka punya sesuatu yang sangat berharga di kehidupan mereka ya. Jadi role model kita selain Rasulullah harusnya para sahabat ini ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib masuk ya, ada yang berbeda sih, ada yang umur 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada 8 tahun ya. Mereka pada masuk Islam. Coba Umar bin Khattab masuk Islam 26 tahun. 26 tahun, tapi dia jadi seorang khalifah, jadi sampai apa namanya kehidupannya itu selama khalifah dia tambah miskin kalau dilihat dari ininya ya. Sampai harus di Siro itu sampai harus bawa makanan manggul gitu kan, itu seorang khalifah ya. Manggul, kalau saat ini mungkin presiden manggul apa beras untuk diberikan langsung gitu kan, dan bukan katingali, bukan pencitraan itu teh, malam-malam Umar itu keluarnya itu ya, jadi nggak ada yang ngemerain, nggak ada yang terlihat gitu kan ya, dia sendiri ya, bukan seperti saat ini ya. Jadi mereka ini orang-orang hebat ya. Abu Bakar ya, umur 37 tahun masuk Islam nanti, coba bayangin teman-teman ya, umur 37 tahun gitu kan. Nah, tapi dengan semangatnya dan sebagainya sampai jadi khalifah Khulafaur Rasyidin yang pertama ya, dan yang lain. Dan
Dari kalau teman-teman tahu, yang 10 orang dijamin masuk surga itu semuanya 3 orang yang di atas 30 tahun itu ya. Abu Bakar, waktu itu Abdurrahman bin Auf, satu lagi Utsman kalau tidak salah ya. Yang lainnya di bawah 30 tahun ya, udah disebutkan sama Rasulullah akan masuk surga ya. Coba umur 30 tahun teman-teman ya. Seperti itu. Dan banyak hal lagi bagaimana Pak jadi jadi panglima perang umur 12 tahun gitu ya. Saat ini umur 12 tahun tadi SD ya pacaran gitu ya. Ini udah jadi panglima perang ya. Kemudian bagaimana Muhammad Al-Fatih ya, terkenal juga tuh umur 24 tahun menaklukkan Konstantinopel, pemimpin yang yang Rasulullah sampaikan pada masa sahabat ya, 800 tahun jauhnya dengan Rasulullah ya. Waktunya untuk menaklukkan Konstantinopel ya. Berarti ini mengapa ini bisa terjadi ini ya? Yang pertama hilangnya ruh tarbiyah Islamiyah, yang kedua tidak ada suri tauladan dan panutan yang baik, frustasi dan kecewa, media dan informasi ya. Jadi ini beberapa 4 hal yang mungkin jadi pengacu tadi ya, para remaja kehidupannya tidak jelas gitu kan, visi misi kehidupannya tidak jelas ya. Ini yang pertama hilangnya ruh tarbiyah Islamiyah nih ya. Kita mungkin juga harus harus muhasabah teman-teman ya. Apakah idola teman-teman saat ini hanya artis gitu kan, kemudian film Korea gitu kan, atau siapa atunya itu ya. Jadi itu harus jadi bahan renungan ya. Apakah teman-teman role modelnya itu ya, atau juga kita role model kita ingin mempelajari seperti para sahabat tabi'in ya, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua juga, generasi Islam disebabkan materi yang makin membuat cinta pada kehidupan dunia dan takut akan kematian. Hubud dunia berarti ya. Jadi hubud dunia wa karihatul maut ya. Cinta dunia dan takut mati gitu ya. Ya tadi kalau kita sebenarnya kan kematian itu suatu kepastian teman-teman ya. Kalau dunia itu Allah akan pasti berikan rezeki kita. Kalau tidak, Allah itu tidak akan mencabut nyawa kita kalau belum sempurna rezekinya ya. Jadi nggak usah khawatir dengan rezeki ya. Tapi bukan berarti teman-teman ya nyantai gitu kan, Allah ngasih rezeki kan nggak tahu rezeki kita di mana ya. Dan nanti di sana ada usahanya. Nah, usahanya itu yang ranah usaha yang akan Allah berikan nilai pahala ya. Kenapa suami lebih tinggi pahalanya mencari nafkah itu jadi wajib, beda dengan perempuan gitu kan? Karena apa? Pahalanya pahala wajib. Perempuan ya jadi sodakoh gitu kan, dengan bekerjanya itu membantu suami itu jadi sodakoh. Pahala sodakohnya jadi Bu Trian ya, Bu Siti, Bu Dwi ini sodakohnya Masya Allah ya banyak terhadap suami nanti ya Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau saya sama Pak Dedi harus kerja keras, tapi insya Allah pahala saya juga pahala wajib nanti Pak Dedi insya Allah ya. Dan para laki-laki yang di sini ya, mahasiswa laki-laki nih ya, ingat nanti tanggung jawab mencari nafkah itu di laki-laki, jangan sampai kebalik gitunya. Kalau saat dunia terbalik itu kan perempuannya disuruh ke Arab Saudi, laki-lakinya menikmati. Jangan seperti itu ya. Nanti kowamnya atau kepemimpinnya nggak ada, masa perempuan suruh nari nafkah istilahnya ya, itu kan boleh dalam hal membantunya. Kemudian apalagi aktivitas belajarnya, kemudian akhlak dan budi pekerti ya. Mungkin harusnya kan harusnya diniatkan untuk kebaikan ya. Di Quran itu kan di Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi makanya nanti bagi para penghafal Quran juga coba bukan hafalin aja, jangan sampai kita itu jadi hafiz Quran, isinya kita injek-injek ya. Jadi sambil menghafal Quran, coba cek artinya, coba cek tafsirnya gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan, ya. Bukan hanya dihafal gitu ya. Hafal berpahala, tapi kalau dihafal, dipahami, diamalkan lebih berpahala lagi. Kemudian yang kedua, ketiadaan suri tauladan atau panutan yang baik. Jadi makanya tadi kalau teman-teman itunya hanya artis gitu kan, atau juga ya model, tidak ada suri tauladan di mereka apa, mengumbar aurat gitu kan dan sebagainya. Mungkin itu yang jadi ininya ya, disodorkan dengan kisah-kisah cinta yang hanya fata morgana gitu kan, akan seperti itu.
Padahal yang Allah berfirman di surat Al-Ahzab itu ya, Inna Rasulullahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya itu pada diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik. Jadi justru kita kalau mau meniru itu ya ke Rasulullah, bukan ke yang lain, teman-teman ya. Cuman nanti juga harus ditanyakan bagaimana kita tahu kehidupan Rasulullah, kita tidak pernah mengetahui, tidak pernah mau belajar, tidak pernah ikut kajian gitu kan bingung dari mana kita tahu ya. Baca sendiri juga enggak gitu kan. Bagaimana kita mengatakan bahwa Rasulullah yang tadi sebagai tauladan kita? Enggak akan ada kecintaan nanti. Ini frustasi dan kecewa gitu ya. Ya ini sebenarnya kalau yang frustasi dan kecewa itu dengan tadi ya, dengan kekurangan, dengan kehidupan dunia, harusnya ini sebenarnya di Al-Qur'an disebutkan itu orang-orang kafir itu membuat tipu daya ya. Dan Allah membalas tipu daya itu dengan sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi istilahnya itu kan dengan harta, bagaimana mereka memperlihatkan kekayaan ya. Ya orang kafir itu kan diberikan teman-teman ya, kehidupan dunia dikasih di dunia sama Allah ya. Beda dengan orang mukmin mungkin ya. Kita mah hidup biasa gitu kan, tapi ternyata tidak menjamin juga kesenangan teman-teman. Banyak orang-orang yang kaya matinya apa? Bunuh diri, loncat dari gedung lah atau apa tuh ya. Ya. Kehidupan itu hanya fata morgana. Ya kita menyangka aja terhadap mereka gitu ya. Menyangka bahwa mereka senang dengan kehidupan dunia, ternyata enggak juga ya. Mungkin yang banyak harta juga nanti banyak juga yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau hartanya diambil dari yang bukan keridhaan Allah dan dibelanjakan bukan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian apalagi media informasi ya, media informasi juga sama nih. Jadi teman-teman harus milih juga ya, apalagi ada undang-undang ITE juga sekarang, jangan main share gitu kan. Jangan main umbar aurat di medsos gitu kan, hati-hati ya. Jadi teman-teman nih mau upload sesuatu yang membuka aurat perempuan, pilih sampai sebelum dihapus kalau ada mengumbar aurat. Yang mengumbar aurat itu kan berarti tidak menutup aurat, mungkin rambutnya terlihat gitu kan, apalagi pahanya terlihat atau kakinya atau betisnya gitu ya. Itu nanti kalau jadi konsumsi publik ya berarti teman-teman yang uploadnya itu ya jadi dosa gitu ya. Jadi manfaatkan media sosial itu tadi selain yang bermanfaat lah, bukan mungkin untuk sekedar curhat. Siapa sih yang mau dengerin juga gitu kan, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di media sosial gitu kan sampai teman-teman tahu, aduh, taker ya, putus pacar dan sebagainya. Nanti seperti itu ya. Nah, ini motivasi nih bagi teman-teman ya, dengan untuk menjadikan tadi hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di Isra Mi'raj ini gitu kan, mudah-mudahan coba nih motivasinya dilakukan. Yang pertama kembali total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu di Al-Baqarah ya kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi astagfirullahaladzim. Lupa suratnya ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Disebut kenapa Allah di sini juga ya, ada ternyata setiap ayat Al-Qur'an itu memiliki makna teman-teman ya. Makanya penting belajar bahasa Arab katanya ya, terkait dengan kenapa tidak ya ayyuhannas gitu kan. Hai manusia. Kenapa Rasulullah berfirman itu untuk yang ini ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara total atau seluruhnya atau kafah gitu ya. Nah itu kenapa? Karena tadi yang beriman aja gitu kan yang bisa melakukan melakukan sesuatu hal yang Allah perintah itu pasti orang beriman. Ya. Yang tidak beriman itu susah berat gitu kan teman-teman ya. Bagaimana mungkin sholat ke masjid aja gitu kan samping rumah gitu kan kita itu sampai berat minta ampun. Tapi kalau seandainya untuk lari 1 kilometer kita bisa gitu. Nah itu kan berat berarti ya, hanya orang-orang yang beriman. Yang kedua, tambatkan hatimu pada masjid ya. Nanti orang-orang banyak faedah atau itunya terkait dengan di masjid ya, bagaimana Allah akan menaungi nanti di akhirat, salah satunya bagi para pemuda yang hatinya tertaut di masjid ya. Laki-laki itu yang itu ya di masjid, laki-laki ya di masjid. Kemudian sambunglah tali silaturahim teman-teman nih. Jadi
ini penting juga ya terkait dengan menyambung silaturahmi. Jadi teman-teman jangan sampai gitu kan ada suatu hal yang ini membuat tali silaturahmi dengan temannya gara-gara suatu hal apa namanya hilang dan sebagainya. Enggak seperti itu ya. Kemudian juga kepedulian kita terhadap umat Islam, mungkin ada yang bencana dan yang lainnya. Kita harus peduli. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau punya harta kasih harta, kalau nggak punya minimal didoakan. Coba kaum muslim kan Palestina juga kaum muslim teman-teman. Jangan menganggap mereka itu mah Palestina, kita mah Indonesia, enggak. Ya. Itu bagian dari kita umat Islam, satu tubuh kita itu ya. Kemudian penting ini manajemen waktu dengan baik ya teman-teman. Itu kalau namanya manusia itu pasti Allah akan berikan kesibukan di dunia itu ya. Jadi tidak ada kan waktu sampai ibadah juga mungkin tidak ada waktu teman-teman. Pasti dikasih kesibukan. Cuma nanti kesibukannya itu kita tinggal milih. Bisa nggak memanage waktu ya. Mungkin saking sibuknya tapi tetap kita melakukan kewajiban kita individu nih. Apa mungkin sholatnya tepat waktu. Itu kan memanage waktu, tergantung manage waktu. Kemudian kenali dan pelajari agamamu. Agama kita Islam, coba pelajari teman-teman. Misal tidak ada yang apa namanya instan dan tidak ada yang late, terlambat ya. Mungkin saya dulu sebelum apa namanya pas ke Australia itu menganggap saya itu udah bener banget gitu ya, nggak perlu belajar lagi, nggak pernah kemaksiatan merasa gitu ya, tidak pernah mabok, pacaran tapi tidak pegangan tangan gitu ya, Bu Tria ya. Jadi itu tuh asa bener itu tuh Bu Tria, pacaran tapi kayaknya nggak pernah ciuman dan sebagainya gitu ya. Nah itu tuh nggak apa-apa, dah nggak masalah gitu kan, mau pacaran dulu seperti itu mikirnya ya. Betul Bu Tria. Bukan, Bu Tria kan dosen saya Bu. Pagar nggak saya di sana Bu ya. Jadi apa namanya itu ya, jadi merasa benar teman-teman. Jadi kita kalau tidak mempelajari agama kita, teman-teman akan merasa benar ya. Dengan sholat kita tidak ada yang kurang. Saya mungkin dulu pas sana ke Australia dulu ada teman ngajak ngaji, yang ngaji biasa gitu ya, teman rutin dan sebagainya. Apa namanya? Nah itu ya yang mulai kita itu ternyata banyak kekurangan, kita itu banyak tidak tahunya gitu kan. Sholat juga asapang benernya, baca Quran asapang benernya juga ternyata banyak salahnya gitu kan. Jadi saat ini tidak ada yang namanya terlambat ya, teman-teman, apalagi masih muda nih ya. Andi Fasri di sini siapa lagi nih ya. Arik dan sebagainya, teman-teman itu apa namanya punya chance untuk ya minimal 2 juz gitu kan, hafal ya. Bagi saya mungkin dulu apa namanya 1 juz juga udah berat gitu ya. Juz 30. Dulu tahunnya di awal-awal juz 30 itu hanya dari apa namanya surat At-Takasur ya sampai Anas. Kirain itu tuh juz 30 dulu itu. Ternyata bukan ya. Jadi zaman saya seperti itu teman-teman ya. Dulu di kampung itu sama guru ngaji itu harus hafalin surat At-Takasur sampai Anas. Nggak pernah ada keinginan untuk apa namanya surat-surat lain yang panjang-panjang, nggak ada ya. Kemudian jadilah pemuda yang berprestasi. Ya. Jangan tanggung lah gitu kan teman-teman ya. Ada kekurangan dalam suatu hal, teman-teman ada kelebihan dalam hal lain. Ya, coba tunjukkan ya. Ada prestasinya gitu kan. Kemudian selektiflah dalam memilih teman. Nah, ini juga penting juga nih ya. Makanya teman-teman harus menselektif memilih teman. Ya kalau seandainya teman kita justru mewarnai kita dalam kejelekan gitu kan, malah senangnya pacaran terus gitu kan, belajarnya tidak, ya nggak usah ditemenin atau ya. Cari teman-teman yang lain yang memotivasi kita ya. Yang membuat kita semangat untuk belajar gitu ya. Bukan yang lain. Jangan sampai salah teman-teman ya. Apa namanya orang tua itu saya kan orang tua juga ya. Jadi punya anak kita itu bekerja istilahnya itu untuk siapa? Untuk anak kita ya. Jangan sampai teman-teman mengecewakan. Bukan orang tua itu tidak hanya dibalas dengan harta, enggak teman-teman. Ada perubahan perilaku di teman-teman itu ya. Jadi setelah kuliah itu bukan pulang ke rumah apa namanya pas liburan itu nggak mau ngerjain apa-apa. Sebelum kuliah mah baik ya itu bantuin. Pas pulang kuliah gitu kan atau pas setelah kuliah di stikes nggak pernah bantuin orang tua. Enggak seperti itu ya. Jadi justru teman-teman harus lebih baik lagi. Tadi makanya jangan hanya mencukupkan diri untuk belajar doang gitu kan, belajar keperawatan atau kesehatan, so belajar yang lain ya teman-teman. Coba jadi sesuatu yang bermanfaat ya di keluarga, jadi kebanggaan keluarga gitu kan. Pulang ke rumah walaupun belajarnya online positif di rumah itu membantu orang tua gitu kan. Dalam Islam itu sangat diatur sekali terhadap orang tua, bagaimana
kata ke orang tua itu jadi dosa. Apalagi teman-teman apa? Marahin orang tua, nyentak gitu kan, bapak belum bayaran dan sebagainya. Itu udah dosa besar itu ya. Nanti nggak berkah teman-teman ya. Orang tua udah sakit hati dengan kita, nanti kehidupan kita tidak akan berkah ya. Hati-hati ya. Buatlah teman-teman itu walaupun belum bisa memberikan secara materi, buatlah mereka takjub, bangga dengan teman-teman dari perilakunya, dari sikapnya, dari ibadahnya ya. Kemudian juga perlu berjamaah teman-teman nih. Kan untuk jadi sesuatu yang kuat itu berjamaah. Harus ada teman-teman itu dalam jangan sendirian gitu ya. Wah, kita mah bager dan nggak bisa ya, harus berjamaah. Bagaimana Rasulullah itu tidak mencontohkan terkait sendirian. Apakah Rasulullah untuk menerapkan Islam di Madinah sendirian? Tidak. Rasulullah ada para sahabatnya. Kemudian Abu Bakar atau Umar juga tidak sendirian dia. Ada sahabat yang lain yang mengingatkan kalau salah ya. Gitu. Kemudian yang terakhir optimis. Harus selalu optimis. Orang Islam itu optimis teman-teman. Jangan pesimis gitu ya. Belum apa-apa udah mengatakan aduh tidak bisa gitu. Aduh kalau lulus dan sebagainya. Jangan ya. Teman-teman harus optimis. Target harus sesuai gitu ya. Yang sampai targetnya IP 4 tapi tidak pernah belajar. Ya dari mana sunatullahnya tidak dijalankan teman-teman. Belajar yang betul. Kalau kemudian mengingatkan juga ilmu itu ternyata kalau kita menyepelekan tidak akan masuk ya. Teman-teman kalau belajar kuliah gitu kan, ujungnya dimatiin sambil tiduran atau sambil ngapain, nggak akan masuk gitu teman-teman. Jangan sampai teman-teman rugi waktu gitu kan. Ilmu itu kalau ingin masuk kepada kita jadi pemahaman, jadi ilmu, teman-teman kalau memungkinkan buka kameranya ya, kemudian dengarkan, kalau perlu tulis gitu kan, kalau ngantuk cuci muka, nah itu ilmu akan masuk ya. Jadi ternyata walaupun paham itu bukan dari dosennya yang pinter atau teman-temannya yang tidak, itu paham itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat sunatullahnya kita harus jalankan ya. Agar ilmu masuk ya, para ulama bagaimana melihatnya, bagaimana mereka duduk di depan guru gitu kan, memperhatikan ya seperti itu ya. Sekarang kan Pak Jum ya, betul Jum, kalau seandainya teman-teman menyepelekan yang disampaikan sambil tiduran, apakah masuk coba? Main game ya, yakin itu tidak akan masuk coba ya, rugi waktu teman-teman ya. Jadi ilmu apapun tidak akan berat dibawa dan insya Allah jadi bermanfaat untuk kehidupan teman-teman ya. Kemudian kembali total kepada Allah ya. Jadi di sini di surat Al-Muhammad ayat 7 ya. Ini juga diserunya orang yang beriman tuh ya. Maka jika kamu menolong agama Allah, misalnya dia akan menolongmu dan menundukkan kedudukanmu. Menolong agama Allah apa? Bukan hanya jadi ustadz, jadi ulama, enggak. Teman-teman dengan tadi memperbaiki diri, teman-teman hijrah kepada kebaikan, hijrah kepada keridhaan Allah, itu juga menolong agama Allah. Teman-teman ngajak kajian ya, himan, insya Allah Allah berikan keberkahan ya kepada para panitia. Kenapa di sini ada tadi mengingat kebaikan, mengingat atau mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu sama. Jadi jangan sampai mengatakan itu kan yang dapat pahalanya cuman yang menyampaikan materi, enggak. Panitianya, teman-teman yang hadir di sini gitu kan, dan yang lainnya ya. Nanti makanya di akhir nanti teman-teman kita berdoa ya. Betul bahwa di hadis itu disebutkannya kalau di sana itu ada kajian Islam, Allah malaikat menaungi dan mengaminkan doa-doa teman-teman ya. Jadi nanti berdoa setelah kajian itu ya, walaupun mungkin online karena saat ini tidak mungkin offline, tapi insya Allah ya, kalau malaikat mengaminkan kita, itu Allah terima ya. Ya, jadi ini doa-doa mustajab itu apa setelah kajian dan sebagainya. Teman-teman berdoa nanti apa yang diinginkan teman-teman ya. Kemudian kenali dan pelajari agama kita ya. Jadi bahwa nanti ingat nih ya, mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya. Malahan apa kata Imam Syafi'i imamnya, jika kamu tidak tahan pada lelahnya belajar ya, kita capek gitu. Aduh, tugas itu banyak banget, Pak. Tingkat 3 sekarang coba ya, harus praktek KMB, Gadar, KTI. Liur capek nah. Ini kata Imam Syafi'i seperti apa? Kalau kita tidak tahan dengan lelahnya belajar, yang tadi sibuk dan sebagainya, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Kita akan nanti akan perih dengan kebodohan kita ya. Mungkin ditipu orang gitu kan, ditipu, kemudian dibodohi oleh orang, kan seperti itu nanti ya. Kemudian tempatkan tadi hati di masjid ya, ini
kita ya, bahwa nanti ada naungan bagi para pemuda itu terkait yang tidak ada naungan nanti di akhirnya naungan para pemuda. Pemuda itu bukan satu ya. Kalau di Al-Quran itu teman-teman ya kan identiknya maknanya itu biasanya ke rijal, ke laki-laki. Tapi tidak, itu terkait dengan hal-hal ibadah itu sama dengan nisa juga, ke perempuan ya. Jadi perintah sholat kan itu kalau secara bahasa itu maksudnya kepada laki-laki. Kenapa perempuan sholat juga wajib? Enggak. Jadi di Al-Quran itu perintah kepada laki-laki itu dalam hal tertentu itu sama dengan perintah kepada perempuan ya. Pemuda berprestasi ya. Bagaimana ada Abu Qasim Al-Jahrawi ini ya, penemu bedah ya. Jadi patokan orang Eropa selama 16 abad ya, abad ke-16 ya. Kemudian Al-Jabar gitu kan dan yang lain itu kan Islam teman-teman ya. Coba teman-teman juga ya silaturahim ya disambung ya. Dalam memilih teman. Jadi kalau teman-teman berteman dengan orang baik gitu kan, sama aja kan dengan seorang penjual parfum ya akan dapat wanginya. Teman-teman berteman dengan pandai besi gitu kan akan bau juga kebauan. Teman-teman tidak melakukan kemaksiatan tapi temannya dia gitu kan suka minum alkohol dan yang lainnya. Nah itu juga akan kebawa kita ya. Kemudian kita peduli terhadap kaum muslim gitu ya, berjamaah. Nah ini disebutkan ini teh di surat Al-Imran kalau tidak salah ya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi di sini itu ini berjamaah itu atau memegang tali Allah, agama Allah itu diperintahkan ya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerai-berai, kita harus menguatkan. Nah, manajemen waktu yang baik ya. Bagaimana di surat Al-Asr ya, wal asri. Ya, diingatkan terkait dengan masa ya. Sangat penting bagi kita itu. Jadi teman-teman usahakan waktunya itu seefektif dan seefisien mungkin. Istirahat boleh, tapi istilahnya itu jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang harusnya dikerjakan. Ya. Jadi di surat Al-Baqarah itu sebenarnya bukan ini, di awalnya itu kan di surat di awalnya itu terkait dengan am hasibtum an tadkhulul jannah ya. Apakah kamu mengira akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ini sebelum ingatlah surat pertama itu berkata. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib, ya ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Allah itu nanya ya, dulu itu para sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah saking udah disiksa ya, bagaimana 3 tahun diboikot itu kan di Mekah itu ya oleh kafir Quraisy ya. Apa udah sangat tidak itu. Kata Rasulullah, apakah bagaimana umat terdahulu gitu kan diberikan kelaparan, kehausan, kemudian juga siksaan dan yang lainnya gitu kan. Ingatlah kata Rasulullah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya teman-teman nih, saat ini gitu kan, wah belajar susah banget dan sebagainya. Ya itu udah hal biasa gitu ya teman-teman. Kalau Allah ingin menolong, tapi berarti kan kalau Allah ingin ditolong Allah ya tadi harus ada hal-hal yang melakukan perbaikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, waktunya kepanjangan. Nah, ini ya mudah-mudahan nih ya. Apa pemuda menjadikan pemuda yang dirindukan surga. Ya. Jadi kita menginginkan seperti itu. Ya. Jadi kita dirindukan oleh surga ya para pemuda. Mungkin itu teman-teman sekalian, mohon maaf atas lamanya ya dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan untuk 3 pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, boleh raise hand.
Silakan teman-teman ya. Jawabannya enak, kalau nggak bisa ya paling dibilang tidak bisa gitu ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Boleh bertanya? Ya boleh Kang, silakan. Pak, izin bertanya, apabila kita sudah mengingatkan teman nih, tetapi belum bisa optimal dalam mengingatkannya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pemuda yang dirindukan surga itu yang seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Oke, Apni langsung atau mau ditampung dulu? Nanya Apni. Boleh Pak, langsung jawab juga. Oke, terima kasih Arik atas pertanyaannya ya. Jadi dalam Islam itu terkait dengan mengajak ya. Mengajak itu dakwah teman-teman ya. Mengajak itu dakwah itu menyeru ya. Tadi yang Arik sampaikan, kita mengajak orang lain untuk dalam kebaikan tapi belum maksimal. Jadi masalah teman kita nurut tidaknya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatif Allah ya. Adapun kalau kita mengajak teman kita dia berubah, ikutin kita, itu jadi pahala buat kita ya. Makanya pahala dakwah itu mengajak orang dalam kebaikan itu sangat besar ya. Arik ngajak siapa, contohnya Hendra gitu kan, Frans Hendra untuk sholat di masjid ya. Kemudian sebelum tidak dan sebagainya gitu kan. Kemudian mengajak taat kepada Allah, menjauhi pacaran, contohnya itu ya. Kan identik itu ya teman-teman, mohon maaf nih ya harus disampaikan. Kan kalau dakwah mah itu hanya menyampaikan ya. Itu keputusannya di teman-teman. Contohnya jadi tidak pacaran gitu kan, kenal biasa aja gitu kan, atau juga hal lain. Nah jadi apa yang ikut yang kita sampaikan tadi ya. Nah itu pahalanya mengalir ya, tidak dikurangin ya. Tapi kalaupun tidak berhasil karena mungkin kan tadi ingat bahwa nothing tulus kalau dalam dakwah itu, dalam mengajak itu harusnya tidak kita mengingin, ya kita harus berkeinginan untuk mereka berubah. Tapi kalaupun tidak, insya Allah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau dianya tidak mau ya biarin aja. Cuman jangan putus asa juga gitu kan. Bagaimana kita lihat Rasulullah teman-teman ya. Di Rasulullah itu 13 tahun di Mekah itu. Kalau Rasulullah yang namanya bosenan ngajak masuk Islam, ya mungkin udah nggak ada yang masuk gitu kan. Kan berapa? Cuman sebagian para ulama itu mengatakan 30-40 orangan yang masuk Islam itu di Mekah itu 13 tahun. Teman-teman baru ngajak 2 kali bosan gitu kan, ya nggak seperti itu gitu ya. Ajak ya, kenapa? Ingat bahwa kita mengajak mereka itu karena kecintaan kita terhadap mereka. Ya kan kalau cinta itu teman-teman, sayang dengan teman kita itu bukan membiarkan dia berbuat kemaksiatan, ya seperti itu ya. Jadi nah itu biasa aja. Akhirnya walaupun belum maksimal nggak apa-apa, biarin lah. Ya, maksudnya tetap diajak tapi jangan sampai jadi beban buat yang mengajaknya ya. Gitu. Kemudian tadi yang dikatakan pemuda yang dirindu surga ya. Sebenarnya kita itu sudah punya kuncinya ya. Kaum muslim itu sudah punya kuncinya. Kita sudah masuk Islam berarti minimal kita udah punya kunci agar bisa masuk surga. Ya, baru kuncinya teman-teman ya. Bisa menggunakan tidaknya belum tentu tuh ya. Kita ya, kalaupun menginginkan yang namanya pemuda dirindu surga ya, seperti tadi statement yang terakhir, ya berarti teman-teman apa? Kita melihat bagaimana Rasulullah ya berbuat dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana para sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga dalam kehidupan sehari-hari. Berat Bapak itu mengatunya, mau apa? Kan kita masalah surga itu kan hak prerogatif Allah. Cuman Allah itu sudah memberikan jalan ya. Bagaimana Allah memberikan jalan, ini loh jalan masuk ke surga itu, ini loh jalan masuk ke neraka itu. Dikasih tahu ya. Yang pertama itu tadi apa? Yang ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa tapi ya, teman-teman ya. Jadi istilahnya itu ada hal yang kita itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda bertakwa ya. Pemuda bertakwa itu bukan hanya tadi sekuler pemikirannya. Di masjid mebager, sholat, ya, baca Quran. Keluar di masjid pacaran lagi, membuka aurat, itu berarti secara yang kita tahu itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ingat kemaksiatan itu bukan berarti yang kita ingat dulu ya. Mungkin saya juga dulu yang namanya kemaksiatan itu ya tadi zina, mabok itu kemaksiatan. Kalau sekedar
apa namanya, sendal di masjid, sendal orang ditendang gitu kan, teman kita, itu mah biasa aja, bukan kemaksiatan. Itu sama aja kemaksiatan ya. Jadi kemaksiatan itu jangan sampai dikotomi ini kemaksiatan, ini tidak ya. Tadi ingat, kemaksiatan itu sesuatu hal yang melanggar perintah Allah, itu kemaksiatan. Sesuatu hal yang apa namanya, yang Allah perintahkan kita langgar, itu kemaksiatan. Berarti banyak kan? Kalau kita menganggap kemaksiatan itu hanya dosa besar yang tadi, zina, mabuk, ya mungkin kita banyak kemaksiatan di diri kita gitu ya. Itu ya. Jadi itu Rick ya. Jadi kunci agar kita menjadi pemuda dirindu surga, yang pertama berarti kan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa takwa dan istiqomah kalau kita tidak belajar ya. Jadi kemudian juga yang ketiga, Islam itu tidak hanya sebatas hafalan, bukan hanya pemahaman, aplikatif Islam itu. Coba teman-teman kalau tahu itu kewajiban, kalau itu suatu kemaksiatan, tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Nanti ada keberkahan dalam hidup teman-teman. Ya. Tidak akan berat. Contohnya mungkin kalau teman-teman berbohong, ingat ya, kalau saat teman-teman berbohong itu akan diikuti dengan kebohongan yang lainnya. Ya. Makanya nanti penggunaan istilah insya Allah juga tidak akan sembarangan teman-teman. Insya Allah itu sesuatu yang pasti kita akan datang. Ya kalau tidak datang, bilang aja tidak akan datang. Punten, saya tidak bisa datang, gitu kan. Dengan bilang insya Allah mau datang. Padahal tidak, kita niatnya udah tidak datang. Ya, berarti kan itu apa namanya, hal-hal yang disepelekan sama kita semua. Ya. Mudah-mudahan itu Arik ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang Bapak tahu itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Arik. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dipersilakan untuk raise hand. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Bagi yang mau boleh raise hand. Silakan kalau masih ada teman-teman. Ini sambil nunggu nih, apa nih pertanyaannya? Ini apa namanya, terkait dengan refleksi ya. Jadi mungkin ini juga jadi masukan terkait dengan kita ya. Ini ada seorang ulama ya, Utsman bin Hasan namanya. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kecelakaan di akhirat kelak ada 4 ya. Mungkin ini juga bahan renungan bagi kita. Apa? Yang pertama, terlalu mudah melupakan dosa yang perbuatnya ya. Padahal dosa itu tercatat di sisi Allah. Jadi kita nih ke temannya menjahili gitu kan ya, asal tidak punya dosa gitu kan. Ingat itu ya, itu hati-hati kalau orang yang melupakan kalau kita punya dosa ya. Bukan hanya istighfar berarti ya. Sebenarnya. Yang kedua apa? Selalu mengingat dan membanggakan atas jasanya atau amal solihnya. Padahal dia sendiri tidak yakin apakah amal itu diterima oleh Allah atau tidak. Jadi ini juga hati-hati ya kalau kita bangga dengan suatu amal atau jasa ya. Padahal dan amal solehnya ya. Teman-teman mungkin pernah jadi ketua apa gitu kan, itu selalu diingat, disampaikan kepada orang lainnya. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, kita selalu melihat ke atas dalam urusan dunia ya. Jadi apa nanti? Artinya ia mengagumi sukses dalam orang lain, berkeinginan seperti orang tersebut gitu ya. Dan hidup kita akan selalu merasa kekurangan. Ini hati-hati ya, kalau kita urusan dunia, kita selalu melihat ke atas. Ya, teman-teman nih di kampus gitu kan, padahal udah punya motor. Ya. Kalau melihat ke atas kan ada temennya mungkin pada motornya motor lebih bagus lagi. Ya. Nah itu tidak akan bersyukur nanti. Ya. Jadi kita lihatnya ke bawah kalau urusan dunia itu ya, akan selalu bersyukur nanti. Yang keempat apa? Selalu melihat ke bawah nih dalam urusan agama. Akibatnya ia akan merasa puas dengan amalnya. Jadi kebalikannya gitu kan, padahal kita harus melihat agamanya ke atas ya, agar selalu memotivasi kita untuk belajar. Tapi melihat dunia harusnya kita ke bawah ya, agar kita selalu bersyukur. Jadi ini apa namanya, ini juga harus jadi renungan dan aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi dalam melihat dunia kita usahakan untuk melihat ke bawah, dan kalau melihat urusan akhirat melihat ke atas gitu ya.
Tadi Jamal gitu contohnya, hafalannya banyak, surahnya bagus, kita harus punya keinginan ya untuk seperti itu. Mungkin itu Apni. Baik Bapak, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya Pak. Ya. Kita langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Badrul Jamaluddin. Kepadanya saya persilakan. Jazakallah khairan Apni. Mungkin mau yang lain Pak Dedi, Pak Dedi. Enggak, ku Pak Asep ya Pak. Sekantenan. Mohon, oke. Izin Pak Dedi dan Bu Dwi, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini nanti di saat berdoa teman-teman juga niatkan apa keinginan teman-teman gitu kan seperti apa. Dan ini juga mudah-mudahan ini waktu mustajab ya, yang Allah membuka doa-doa kita ya, sehingga Allah mengabulkan doa kita ya. Baik urusan dunia atau juga urusan akhirat ya. Dan juga kita tidak lupa teman-teman, mudah-mudahan kita berdoa juga ya, jangan sampai untuk sendiri nih ya. Kita juga berdoa untuk khususnya untuk prodi D3 keperawatan ya, Bu Dwi dan Pak Dedi, mudah-mudahan segala hal yang direncanakan mudah-mudahan Allah mempermudah, kemudian juga Allah meridhoi apa-apa yang dilakukan oleh program studi D3 keperawatan. Diberikan kemudahan, dan juga teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Dan juga kita doakan orang tua teman-teman yang di sini nih ya. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal buat kita ya, sehingga berkah. Oke teman-teman, kita niatkan dalam hati ya, ikhlaskan pikiran kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan ya teman-teman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa-apa yang kita cita-citakan secara individu dan juga untuk prodi D3 keperawatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yukafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep yang sudah memimpin membaca doa. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya.
Ini harus Bapak pindahin nggak itunya Zoom-nya? Nggak usah, nggak apa-apa, Bapak bisa. Dipersilakan untuk teman-teman diaktifkan dulu kameranya. Teh Andipa, Teh Sri, Epita Rahma, Epita siapa ini? Teh Intan, Teh Salma, Teh Anissa Sophia, Teh Epita, Udah siap semuanya? Satu, dua,